Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Pipita Rashid in my new video. Jadi hari ini gue bakal bikin video ini tentang bercerita. Jadi sharing time aja sesinya. Dan gue mau nyeritain gimana sih gue menghabiskan atau melewati 2020 kemarin, mumpung masih baru banget, masih anget ya, baru sebulan kita ninggalin 2020 dan gak kerasa aja ini udah akhir Januari 2021 dan bakal memasuki bulan kedua. So gue hari ini mau kilas balik kali ya, flashback sebentar gimana sih 2020 yang menurut gue cukup berat dan banyak banget konflik batin. Nggak konflik batin juga sih sebenarnya, tapi ya gue menyebutnya itu sebagai pembelajaran. I so much learn from 2020. So ya kita mulai aja. Gimana sih 2020 kemarin berlalu begitu cepat dan sekarang udah setahun aja. Nah jadi awal tahun sebenarnya gue udah menghadapi 2020 itu ya pasti kalau misalnya di tahun yang baru itu banyak harapan baru, banyak planning baru dan juga mungkin itu achievement buat gue, tapi gue tidak selalu mengharuskan gue harus dapet di saat itu juga, di tahun itu juga. Ya itu baik dari finansial atau keinginan-keinginan lain yang nggak bakal gue sebut details, tapi ya gue cukup mensyukuri apa yang sudah gue dapat. Dan intinya ya hidup itu harus bersabar, tapi juga harus tetap ikhtiar. Dan kadang apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita, dan itu selalu gue pegang kalau misalnya gue ngerasa kenapa sih gue belum juga bisa mencapai keinginan itu. Nah jadi setelah melewati 2020 kemarin, gue ngerasa ya udah alhamdulillah aja semuanya udah lewat. 2020 awal Januari, padahal gue pengen banget mungkin ya dari segi usaha, siapa sih yang gak kepengen usahanya berkembang, tambah maju, bisa melebarkan sayap, mungkin kayak kita membuka lapangan kerja untuk orang lain dan lain sebagainya. Nah gue nggak mau nyalahin pandemi juga ya, jadi semuanya tuh ya mungkin qadarullahnya udah begitu. 2020 awal itu gue udah dapat orderan yang lumayan, dapat yang untuk kayak partai besarnya tuh buat pengajian, buat ada hajatan orang juga yang mengorder makanan dari Pempek Mahya, dari usaha gue ya, yang alhamdulillahnya ya lumayan banget. Dan gue tuh udah berharap besar gitu ya, gue udah optimis banget kalau misalnya insya Allah 2020 ini mungkin gue mau ngerekrut orang gitu. Nah tapi kayak yang bulan 1, bulan 2 itu gue masih gunain modal dari pendapatan itu, gue jadiin modal kembali, baik itu buat bahan baku ikan, terus buat packagingnya ya, yang kardus segala macem. Pokoknya gue penuhin semua stok-stoknya. Jadi gue selalu mikir nanti kalau misalnya omset menurun atau gue nggak ada pendapatan, minimal modal gue udah settle gitu, udah ada. Nah ternyata ya bulan 1, bulan 2 tetap dapat orderan, cuman ya alhamdulillahnya ya cukup. Pas bulan Maret mungkin gue memang kepengen masuk ke online kali ya, gue mau fokus juga ke frozen foodnya. Jadi mungkin gue bakal butuh orang yang ngebantuin gue, karena sebenarnya ngelakuin semuanya sendiri itu tuh capek banget. Terus gue juga kayak yang ngebagi-bagi pikiran gitu, buat beresin lah, buat apalah segala macamnya tuh kayak yang banyak banget yang harus dikerjain. Tapi ternyata pandemi datang ya di bulan 3 pertengahan itu. Sebenarnya COVID udah heboh banget, udah
masuk ke Indonesia. Tapi kalau misalnya di daerah belum terlalu hype gitu, jadi masih di Jakarta pusatnya, kita belum mengalami perubahan besar gitu. Tapi kalau misalnya udah di akhir Maret, baru deh semua sekolah diliburin, terus isu-isu yang sekarang mau ditutup lah, pokoknya beberapa peraturan yang nggak boleh buka dulu dan lain-lain. Itu tuh kayak mengancam juga para pengusaha-pengusaha harian gitu, pedagang-pedagang harian ya gue bilangnya. Jadi kayak itu semacam ketakutan sendiri ya. Tapi ya yang namanya di daerah, gimana lagi kalau misalnya mereka nggak mulai usaha, mereka nggak buka usaha, ya pendapatannya dari mana lagi kalau nggak dari usaha mereka itu yang hari-harinya memang harus dijalani gitu. Nah, gue harus berdamai juga sama pandemi. Jadi setelah diskusi panjang dan setelah diomongin secara dari hati ke hati, kita udah memutuskan kalau misalnya kita juga ikut untuk istirahat selama pandemi itu. Jadi kita mulai tutup di akhir bulan Maret untuk store-nya ya, untuk tokonya. Ya udah, kita libur jualan, jadi di rumah aja. Yang benar-benar kegiatannya itu ya pagi bangun tidur, terus masak makan ya, yang mau nonton monggo, yang mau ngapain terserah, terus jam makan ya makan lagi, ya paling beberes-beres rumah, terus udah gitu-gitu aja karena ya emang kerjaan kita tuh di sini gitu. Nah, gue udah banyak sebenarnya itu stok bahan baku dan mencoba untuk ya udah deh jalanin aja gimana sih work from home ini, study from home buat anak-anak. Terus ya kalau misalnya yang ada kerjaan ya enak work from home, tapi kalau yang kita usahanya jualan tuh gue kayak muter otak gimana sih biar gue tetap finansialnya ada pemasukan. Kalau misalnya pendapatan dari suami juga ya, kita juga dagang ya, bisa dikategorikan dagang, tapi ya itu kayak berjadwal gitu. Nah, gue worry, gue sedih, gue juga kayak yang marah di waktu yang sama, tapi ya udahlah. Dan setelah bulan 3 yang penuh haru itu kita lewatin, bulan 4-nya itu mulai masuk orderan secara online. Nah, gue itu salah satu orang yang gimana ya, gue mungkin bukan seorang marketing yang baik. Jadi gue tuh kayak yang nggak terlalu sering posting jualanan. Gue suka online, tapi kayak yang gue ngerasanya udahlah nanti aja postingnya, besok lagi. Jadi kalau dari segi marketing gue tuh kayak agak lamban gitu. Nah, mungkin itu karena gue malu atau gue males, gue nggak tahu ya. Karena mungkin kalau misalnya gue tuh udah capek ngerjain yang bagian gue gitu ya, jadi gue udah masak segala macam tuh, jadi kayak yang mau posting lagi tuh udah capek duluan. Gue udah gue mau istirahat gitu. Sebenarnya itu juga salah sih, maksudnya bukan salah banget, tapi ya mungkin diri gue tuh juga mau istirahat gitu. Nah, padahal kalau misalnya gue bisa membaca peluang, sebenarnya kesempatan untuk jual online tuh sangat terbuka pada saat pandemi baru-baru hype banget gitu kan. Karena gue ngelihatnya ya orang-orang tuh lagi pada di rumah aja, mungkin mereka lagi menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin itu juga bisa dijadiin momen buat makan bareng segala macam. Nah, sementara yang gue jual itu frozen food yang bisa banget sih gue jual gitu ya, gue hadirkan di tengah-tengah kebutuhan orang-orang yang memang hobi kulineran, hobi frozen food, khususnya makanan yang gue jual. Tapi mungkin gue tidak secepat itu menangkap peluangnya. Jadi ya udah, karena itu udah lewat, dan alhamdulillahnya teman suami gue, dia karena sendirian ya, dia malah ya udah gue yang pasarin aja ya. Jadi dia yang kayak broadcast gitu, karena dia punya
beberapa temen, jadi kayak dia tuh punya banyak grup-grup gitu di sosial medianya, terus mungkin di teman-teman circle-nya. Jadi dia kayak yang lancar banget gitu loh, sementara orderan gue offline itu nggak ada sama sekali. Dan itu mulainya kayak yang di bulan-bulan puasa pertengahan gitu. Jadi alhamdulillahnya semua kekhawatiran gue itu terganti pada saat masuknya orderan yang lumayan banget, 1,5 bulan lebih kurang, karena yang temennya suami gue itu ngebantuin banget. Nah, jadi ya gue kayak yang 1,5 bulan itu kayak kerja rodi gitu. Jadi gue selama bulan puasa itu kalau misalnya tiap habis sahur, sudah subuh, biasanya orang-orang tidur lagi, istirahat, gue nggak pernah tidur lagi habis subuh. Jadi gue mulai start bikin pempek itu mulai dari ya pokoknya ngadonin yang adonannya, terus yang bikin ngerebus segala macam. Pokoknya lebih kurang itu jam 10 pagi baru selesai. Jadi selama ngedinginin pempek-pempeknya ya, baru siap di vakum, baru siap di pack, itu gue beberes dapur dulu, gue bersih-bersih, pokoknya yang bekas masak-masak gue itu gue beresin semuanya. Terus nanti lanjut lagi makingin, dan abis zuhur gue baru bisa ke kurir gitu ya, gue ke ekspedisi buat nganterin paket-paket orang-orang. Jadi kayak yang belum selesai istirahat gitu, udah mau asar lagi. Abis asar gue juga harus mikirin menu buka puasa buat serumah, dan itu kondisi lagi rumah rame banget. Jadi semua keluarga kumpul. Gue mau ngeluh capek ya, mungkin gue emang capek banget, tapi kadang-kadang gue juga mikir ya udahlah ya, emang itu kerjaan gue, jadi ya dijalanin aja. So gue ngerasanya kayak yang mungkin kita juga dibantuin gitu ya sama orang-orang rumah ya, lumayan lah dibantuinnya, terbantu juga. Berat ngelewatin selama di rumah aja kemarin, tapi gue banyak banget belajar kalau misalnya ya kesabaran sama keikhlasan itu memang harus dipupuk terus, harus bener-bener nggak boleh habis dalam diri kita. Jadi kalau misalnya mau ngeluh, gue harus ingat lagi kalau di luar sana juga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang bingung mau cari kerjaan apa. Sementara gue udah dikasih rezeki, ya gue harus bersyukur dan menerima, karena dibalik capek-capeknya itu ya mungkin gue bisa menabung buat kebutuhan sehari-hari. Terus gue juga bisa ngasih orang lain, gue bisa membagi kebahagiaan dengan orang-orang lain yang makan produk-produk gue gitu. Dan gue tuh harus mensyukuri banget hal-hal kecil yang udah pernah gue lewatin kemarin. Nah, singkat ceritanya, jadi setelah 1,5 bulan lumayan banyak orderan online itu, akhirnya bulan 7 kita memutuskan untuk buka store lagi ya. Jadi kita mau buka kedai lagi, dan penghasilan gue selama 1,5 bulan itu gue pakai buat ngerenov lagi toko, gue ngedekor ulang. Jadi kita pesan meja baru, gue pesan kursi baru, bikin rak meja baru buat gue masak, terus kita ngecat ulang dan segala macam. Dan karena memang itu plannya udah lama banget, kita pengen ngedekor ulang toko kita, dan alhamdulillah ya hasil jerih payah gue dari pagi sampai siang terus bolak-balik ke ekspedisi, terus di rumah beberes dan masak segala macam, gue bisa membuat suasana baru di toko Pempek Mahya. Ya itu mungkin salah satu kesyukuran yang harus gue ingat di tengah pandemi yang gue alami kemarin. Nah, bulan 7 itu memang gak mudah banget ya, setelah kita libur hampir 3 bulanan untuk mulai ngenalin lagi ke orang-orang tuh. Kalau misalnya kita udah mulai jualan ya itu juga bukan hal yang mudah juga, karena di sini memang minat untuk orang
gue bisa bilangnya jajan itu ya mungkin karena pandemi juga, pendapatan terbatas, terus ya mungkin daripada menyisihkan untuk jajan, mungkin lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lain. Dan it's okay, gue tetap bersyukur dengan berapapun rezeki yang Allah kasih ke gue juga tetap masarin online, yang masuk 1-2 ya gue kirim, gue terima orderannya. Dan yang penting ya kita ikhtiar aja gitu, seberapa Allah ngasih ya insya Allah itu tuh bakal cukup untuk kebutuhan kita gitu. Nah, setelah perjalanan pandemi yang naik turun di finansial, terus gue kayak yang stres di rumah aja, ya udah ternyata gue bisa ngelewatin itu semua dan nggak terasa udah akhir tahun. Yang awalnya gue kemarin Lebaran Idul Fitri nggak bisa pulang karena ya masih takut pandemi gitu, gue bisa pulang di akhir tahun, gue bisa pulang di bulan 8 dan di bulan 12 itu 2 kali gue bisa mudik ke Prabu Mulih, ke rumah orang tua gue. Dan ya udah itu cukup gitu untuk menghadiahi diri gue, untuk menghibur gue. Dan hadiah satu lagi di 2020 yang gue syukurin adalah gue bisa memelihara kucing. Jadi gue seneng banget karena gue dapet kucing kampung. Ya sebenarnya itu kucing, gue nggak tahu itu terlantar atau enggak, tapi si kucing-kucing itu tuh sering banget main di teras belakang rumah kita. Jadi setiap pagi kadang-kadang mereka selalu datang kayak minta makan gitu. Terus nanti kalau misalnya kita keluar siang atau sore, mereka selalu datang kayak ngejar-ngejar gitu. Jadi pas gue udah mulai buka toko pempek, suami gue nawarin, gimana kalau misalnya kita melihara, kita ambil, kita urusin. Oke. Karena gue sebenarnya dari kecil udah familiar sama yang namanya kucing. Cuman gue tidak yang gue bukan orang yang ngurusin kucing di rumah gitu. Jadi lebih sering ya ayah sama ibu gue yang ngasih makan lah, terus kucing-kucing yang dipelihara di rumah Prabu Mulih itu ya nggak terlalu kayak yang mau disediain pasir, karena mereka tuh udah terbilang kucing yang mandiri dan nggak pernah kayak buang kotoran di rumah, kecuali yang masih bayi-bayi banget ya. Nah, tapi kalau misalnya udah yang dewasa gitu, mereka udah pinter ya, kalau mereka mau buang air ya mereka pasti keluar. Nah, tapi sementara yang di sini kita juga takut kalau mau ngebiarin mereka di luar, jadi malamnya tetap kita kurung. So untuk perjuangan melihara kucing ini juga ternyata tidak segampang yang gue kira. Jadi gue nggak bisa cuman sayang-sayangan doang sama kucing-kucing ini, gue nggak bisa cuman kayak yang mainin-mainin doang, tapi gue harus banget kayak mikirin makanannya mereka, gue harus bersihin kandang mereka, gue harus bersihin kotoran-kotoran mereka, gue harus nyediain pasir segala macem. Dan ternyata setelah berapa bulan ini, 5 bulan ya, dan itu tuh udah kayak nggak jadi beban lagi, tapi itu kayak yang ya udah mereka tuh ngasih penghiburan ke gue, dan ini loh yang cuman bisa gue kasih ke mereka. Gue dengan membersihkan tempat tinggal mereka, kandang mereka. Dan 1 bulan ini, 1 bulan lebih ya, mereka juga udah nggak pakai pasir kucing lagi. Jadi gue nggak usah ngeluarin biaya buat pasirnya lagi, karena mereka udah diedukasi buat nya di toilet. Jadi mereka nggak di kloset beneran sih, tapi di pinggirnya. Cuman setiap pagi ketika gue datang ke ruko, gue tinggal ngebersihin, gue tinggal dorong pakai sikat dan gue siram, gue bersihin semua kotoran-kotorannya. Dan mereka sekarang udah pada pinter-pinter banget, walaupun yang satu barusan meninggal ya, yang perempuan lagi hamil pula, dan itu salah satu yang terberat juga di awal tahun 2021, padahal gue udah sangat-sangat menunggu dia melahirkan. Tapi ya udah, mungkin itu salah satu ujian yang harus gue lewatin di awal tahun ini. Dan buat 2020, thank you. Terima kasih buat naik turunnya, buat sedih dan senangnya, buat
sabar dan keikhlasannya ya, semoga di tahun 2021 ini gue bisa lebih berdamai dengan segala apa yang pengen gue capai, dan semoga gue juga dan kalian semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik terus. Gue juga mau merubah mindset kalau misalnya nggak semua achievement itu bisa bersifat duniawi. Jadi gue nggak mau punya mimpi-mimpi cuman kayak sekedar duniawi, gue pengen punya ini punya itu, tapi gue juga lagi mau nge-challenge diri gue buat lebih ningkatin spiritual ya, walaupun spiritual journey itu sebenarnya rahasia kita masing-masing, tapi gue pengen juga itu salah satu achievement gue, gak cuman soal finansial dan duniawi ini. So itu aja video untuk hari ini, semoga bermanfaat sharing time hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.